Sementara itu Febri Diansyah, kuasa hukum ex Jampitsus, menyatakan tidak mendapat informasi terkait kematian Sutrimo. Febri nyatakan menunggu keterangan polisi atas perkembangan kasus itu. Rasa duka masih menyelimuti keluarga Sutrimo di desa Wilahar Wangon, Banyumas. Meninggalnya duda berusia 42 tahun ini tetap meninggalkan kehilangan. Namun keluarga tidak akan melakukan upaya hukum menerima kematian Sutrimo dengan ikhlas. Pekerja rumah tangga mantan Jampitsus Febri Adriansyah ini meninggal diduga karena penyakit gula yang sudah akut. Itu pihak keluarga tidak akan menuntut apapun ya Mbak Mary ya. Nggak menuntut. Cuma minta doanya saja, mudah-mudahan dia diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diamini dosa-dosanya, yang keluarga yang ditinggalkan juga diparingi sehat semuanya, tidak ada halangan suatu apapun. Jenazah korban telah dimakamkan pihak keluarga di TPU Wilahar pada Kamis malam. Dari Banyumas, Jawa Tengah, Saladin Al-Ayubi, iNews melaporkan. Demi mengungkap misteri kematian, polisi bakal membongkar makam Sutrimo, orang dekat ex Jampitsus Febri Adriansyah. Polisi telah melakukan olah TKP klinik terbengkalai di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, tempat korban ditemukan tidak sadarkan diri. Polda Metro Jaya hingga kini masih mengusut penyebab kematian Sutrimo, pria yang diduga kepala rumah tangga mantan Jampitsus Febri Ardiansyah. Polisi menyebut tidak menutup kemungkinan akan melakukan ekshumasi bila hasil penyelidikan kematian korban dinyatakan tidak wajar. Memberi ruang kepada keluarga korban yang masih dalam kondisi berduka. Dan kita juga memberikan himbauan apabila memang keluarga korban merasa ada kejanggalan terhadap meninggalnya saudara S, ini bisa membuat laporan kepada Polda Metro Jaya, dan ini lebih pro justisianya lebih tepat, lebih enak untuk kita melakukan pendalaman. Selain meminta keterangan dari saksi, olah tempat kejadian perkara juga telah dilaksanakan. Digelar di Modern Estetik Klinik Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Klinik ini diduga sudah tidak beroperasi bahkan sejak 5 tahun lalu. Pria bernama Sutrimo sebelumnya ditemukan tak sadarkan diri di sebuah klinik terbengkalai Jakarta Selatan. Korban kemudian dievakuasi ke Rumah Sakit Muhammadiyah Taman Puring. Namun ketika tiba di rumah sakit, korban dinyatakan meninggal. Dari identitasnya, warga menduga Sutrimo sebagai penjaga rumah atau kepala rumah tangga mantan Jampitsus Febri Ardiansyah yang saat ini terseret kasus korupsi. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, kita bingung dengan teka-teki dan misteri. Ya, semoga saja polisi bisa mengungkap sejelas-jelasnya ya. Entah apakah memang meninggal dunia Sutrimo memang ya alami atau ya ada sesuatu misteri. Karena kita juga masih bingung. Misteri lainnya adalah tentang teka-teki uang dan emas di rumah FA. Dua tersangka korupsi, pemirsa, ini yakni Don Rito dan juga Febri Adriansyah menjalani pemeriksaan dan juga ditahan ya, di mana teka-teki mengenai barang bukti juga masih dicari tahu oleh petugas kepolisian. Dan kita juga akan coba lihat bagaimana selengkapnya Kejaksaan Agung yang menggeledah rumah dinas mantan Jampitsus Febri Adriansyah di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Ada Berliana Mileni di Gedung Kejaksaan Agung Jakarta. Malam, Berli. Berli, apakah benar Kejaksaan Agung menggeledah rumah dinas ex Jampitsus Febri Adriansyah hari ini? Ya, selamat malam Yudi dan juga pemirsa. Memang kalau untuk berbicara mengenai penggeledahan di rumah dinas ataupun di kediaman ex Jampitsus Febri Adriansyah, untuk saat ini kami masih belum mendapatkan informasi pasti terkait hal itu. Tetapi memang melihat dari kasus-kasus ataupun kronologi kasus yang menjerat ex Jampitsus Febri Adriansyah ini, memang saat ini Febri Adriansyah sudah ditahan di rutan KPK sejak beberapa hari yang lalu. Dan kalau misalnya kita juga berbicara terkait kasus hari ini yang memang sedang hangat juga dibicarakan Yudi dan juga pemirsa, ini terkait kepala rumah tangga yang diduga ini merupakan kepala rumah tangga mantan ex Jampitsus Febri Adriansyah ini yang ditemukan tidak sadarkan diri atau menjadi korban pada hari Kamis kemarin, yang ditemukan di klinik kecantikan modern di Jakarta Selatan, yang mana memang ini diduga juga dimiliki oleh ex Jampitsus Febri Adriansyah
Dan lokasinya juga berdekatan dengan kediaman dari Febri Adriansyah. Saat ini juga polisi masih melakukan proses olah TKP ataupun penyelidikan untuk mengumpulkan barang-barang bukti. Kemarin hari Minggu dan juga Senin sudah dilakukan bersama dengan Pusat Laboratorium Forensik dan ditemukan beberapa barang bukti. Ini seperti ada bantal, kemudian juga ada box hitam ataupun barang bukti lainnya yang memang saat ini juga belum diketahui secara pasti ataupun belum ada keterangan resmi dari Polda Metro Jaya. Kemudian juga memang kalau berbicara mengenai karungga atau kepala rumah tangga, memang ini juga masih dalam proses verifikasi Polda Metro Jaya dan hingga saat ini juga masih menjadi pertanyaan apakah penyebab dari kematian yang diduga ini adalah kepala rumah tangga ex Jampitsus dan juga apakah ada hubungannya dengan kasus yang saat ini menjerat mantan Jampitsus Kejaksaan Agung Febri Adriansyah. Sementara demikian, Yudi. Terima kasih banyak Berliana atas laporannya dan juga terima kasih terus bertugas sampai malam ini ya. Sehat selalu Berlina, ditunggu perkembangan informasi berikutnya ya. Selamat bertugas. Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai menyayangkan adanya dugaan main hakim sendiri. Dirinya juga menyoroti pejabat yang justru membuka sayembara terkait hal itu. Ya, dalam pernyataan yang diulas di sejumlah media, Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai mengungkapkan dirinya sudah mengingatkan soal bahaya vigilantisme atau main hakim sendiri. Dirinya menyayangkan ada pejabat yang malah bikin sayembara terkait aksi main hakim sendiri. Sementara itu merespon pernyataan Natalius Pigai, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi menerima kritikan itu. Namun KDM meminta Menteri HAM juga mempertimbangkan hak asasi manusia dari sisi korban. Ampurasun, Lejeng Enjing, wargi Jabar dan seluruh warganet dimanapun berada. Ayo, sudah mulai aman ya. Ayo warganya sudah pada berani ya. Ayo aparatnya sudah sangat sigap saat ini. Saya menyampaikan terima kasih atas otokritik dari Pak Menteri HAM, Bapak Natalius Pigai, yang mengingatkan saya jangan sampai melanggar HAM pelaku kejahatan dengan main hakim sendiri. Saya sampaikan dulu saya dibantu banget ketika ada tuduhan pelanggaran HAM terhadap kegiatan barak militer. Sekarang Pak Menteri mengingatkan saya jangan sampai ada tindakan yang melanggar HAM. Saya ucapkan terima kasih. Tetapi ada dua hal yang perlu saya sampaikan. Yang pertama, orang yang menjadi korban kejahatan ada pelanggaran HAM pada dirinya. Dia kehilangan keamanannya, dia kehilangan perlindungan dari negaranya, dia kehilangan harta kekayaannya. Dan yang paling miris adalah korban kejahatan ketika masuk ke rumah sakit, BPJS tidak bisa mengklaim, membayarkan biaya rumah sakitnya. Tetapi di Provinsi Jawa Barat, semua korban kejahatan dijamin oleh pemerintah provinsi, biaya rumah sakitnya berapapun. Ini yang menjadi catatan penting. Yang kedua, pelaku kejahatan ketika mengalami problem akibat diamuk massa atau terluka, melarikan diri, ada tindakan yang dilakukan oleh aparat, seringkali di rumah sakit aparat tidak punya biaya yang cukup untuk membayarkan rumah sakitnya. Dan saya juga pernahlah ikut membantu membiayai pelaku kejahatan karena rumah sakitnya harus dibiayai dengan biaya yang besar. Untuk itu, pemerintah Provinsi Jawa Barat akan hadir untuk menyelesaikan dan melindungi kedua-duanya. Ternyata tidak hanya Pigai, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Iza Mahendra juga sempat ingatkan Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi terkait sayembara penangkapan begal. Ya, Yusril berharap KDM tidak menggelar sayembara menangkap begal. Menurutnya penanganan tindak pidana harus mengedepankan penegakan hukum oleh aparat.